Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat sholat. Bapak Guru dan teman-teman yang lain yang berbahagia, pertama-tama adalah kita pada Jumat hadirat Tuhan yang Maha Esa karena telah memberikan hak agar kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Sumipa sebagai moderator dalam diskusi transfer pada BMK dan dengan Saya Serli Bisa Putri. saya Fatma Kalista. Saya Amanda Maharani. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu malah kita akan dibacakan oleh Serli. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Secara umum, mekanisme transfer pada membran adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuknya sel dalam proses metabolisme. Sendiri merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan untuk hidup. Berbagai macam molekul seperti molekul makan maupun gas oksigen dan karbon dioksida senantiasa keluar masuk sel dalam proses tersebut. Setiap molekul memiliki sifat yang khas, begitu pula membran sel. Transfer membran selain merupakan sebuah proses gerak, ternyata sangat dipengaruhi oleh interaksi antara membran sel dengan molekul-molekul yang ditransfer. Dalam sel, adapun transfer pada membran ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya menjaga kestabilan pH, menjaga konsentrasi zat dalam sel, memperoleh pasokan zat makanan dan bahan energi, membuang sisa metabolisme yang beracun serta memasukkan ion-ion penting ke dalam sel. Setelah itu ada batasan masalah. 1. Bagaimana transfer pada membran bisa terjadi dan prinsip transfer membran. 2. Bagaimana tujuan dan manfaat dari terjadinya transfer pada membran sel. 3. Bagaimana difusi bisa mempengaruhi makhluk hidup. 4. Bagaimana osmosis mempengaruhi makhluk hidup. Apakah semuanya sudah paham yang tadi dikatakan oleh Serli? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses difusi maupun osmosis kan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, selain itu menurut kalian ya, dari kesimpulan PPT kalian, kira-kira faktor osmosis sama faktor difusi apa aja yang menghambat difusi sama osmosis? Terima kasih. Apa perbedaan dan persamaan difusi dan osmosis? Perbedaan dan persamaan difusi dan osmosis. Nanti akan menjawab pertanyaan yang Juga saya menjawab dari pertanyaan dari kelompok 6 itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi faktor penghambat dan yaitu 1. Partikel adalah membran jika luas suatu area 4 jarak. Menurut kami, transfer pada membran sel adalah mengangkut materi pada molekul dari konsentrasi tinggi sampai terendah tanpa menggunakan ATP atau adenosine trifosfat dan sebaliknya. Yang kedua, menurut yang kami ketahui, prinsip dari transfer melalui membran adalah setiap molekul memiliki kecenderungan untuk menempati ruang secara merata. Molekul pada konsentrasi tinggi memiliki tekanan yang lebih besar dari setiap molekul memiliki kecenderungan untuk bergerak
secara merata. Yang ketiga, jadi menurut kami difusi bisa mempengaruhi makhluk hidup dengan cara proses yang dihasilkan dari gerakan acak molekul dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Yang keempat, menurut kami faktor yang mempengaruhi osmosis adalah ukuran molekul yang meresap, keterlaluan lipid, luas permukaan membran, ketebalan membran, dan suhu. Banyak ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Kedua, ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusinya juga. Tiga, luas suatu area. Semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya. Keempat, darah. Semakin besar darah antara dua konsentrasi, semakin lambat kecepatan difusinya. Yang kelima, suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Lihat perubahan pada struktur pada kentang. Ada alat dan bahan, yaitu alatnya ada hap es. Setelah itu untuk bahan ada kentang, gula, dan garam. Setelah itu ada air. Pertama kita masukkan garam ke air. Udah jadi lagi. Coba minuman kenal ini ngawani itu kita sakit yang tipis kasuk taruh itu nih. Nah, ini satu ya. Nah itu air biasa. Kita Tunggu saja selama 5 menit. Jeda. Berubah itunya, struktur dia. 15 menit kalau normalnya. Iya Bu, Nah, tapi sekarang tidak. hasilnya mana? Hasilnya mana? Kalau mau nunggu 15 menit habis waktu kita. Apa perbedaan persamaan proses difusi dan osmosis? Persamaan difusi dan osmosis yaitu merupakan proses transfer alokasi di mana keduanya tidak membutuhkan energi tambahan untuk bekerja melakukan partikel. Dalam hal ini, partikel difusi maupun osmosis berpindah dari area dengan konsentrasi lebih tinggi ke area konsentrasi yang lebih rendah. Apa perbedaan persamaan proses difusi dan osmosis? Persamaan difusi dan osmosis yaitu merupakan proses transfer alokasi di mana keduanya tidak membutuhkan energi tambahan untuk bekerja melakukan partikel. Dalam hal ini, partikel difusi maupun osmosis berpindah dari area dengan konsentrasi lebih tinggi ke area konsentrasi yang lebih rendah. tujuan pembuatan makalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, ada tujuan yang diharapkan dalam pembentukan makalah
meluap secara merata. Molekul pada konsentrasi tinggi memiliki tekanan yang lebih besar, dan setiap molekul memiliki dorongan untuk bergerak akibat energi kinetik yang dimiliki. B. Bagaimana tujuan dan manfaat dari terjadinya transport pada membran, kontrol pada air dalam sel, dan proses penyerapan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Baiklah, di sini kita bisa lihat perubahan pada kentang, yaitu sudah direndam memakai air garam, air gula, dan air biasa. Kalau perubahan pada kentang pakai air garam, itu dia akan mengeras dan akan sedikit padat. Setelah itu kalau misalkan air gula, kentangnya akan lembek dan tidak seperti pada air garam. Kalau pada air biasa itu tidak ada perubahan. Sebutin tentang faktor-faktor penghambatnya aja secara singkat. Boleh dijelasin nggak kenapa hal tersebut merupakan faktor penghambat yang menurut kalian? Faktor yang mempengaruhi difusi adalah beberapa contoh seperti yang ada di bawah ini. A. Suhu. Dari semua faktor yang mempengaruhi laju difusi, suhu adalah yang paling tinggi. Dan yang paling penting, suhu memiliki efek terbesar pada laju difusi dan merupakan faktor termudah untuk berubah. Meningkatkan suhu akan meningkatkan laju difusi dengan menambahkan energi ke setiap partikel. B. Perbedaan konsentrasi. Tingkat difusi tergantung pada perbedaan antara konsentrasi di seluruh bahan inang. Dengan perbedaan konsentrasi yang lebih tinggi menghasilkan laju difusi yang lebih tinggi. D. Jarak difusi. Tinggi difusi terbalik dengan jarak di mana material tersebut berdifusi. Artinya, jarak yang lebih kecil menghasilkan laju difusi yang lebih cepat dan jarak yang lebih besar menghasilkan laju difusi yang lebih lambat. Ini masuk akal karena gas berdifusi melalui dinding tipis lebih cepat daripada yang berdifusi melalui dinding tebal. D. Bahan penyebaran dan inang. Tingkat difusi juga tergantung pada material yang difusi dan material yang difusi pada suhu tertentu. Semua partikel memiliki energi rata-rata yang sama, ini berarti di faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat osmosis yaitu temperatur. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat pergerakan molekul air melintasi membran semi permeabel. A. Ukuran molekul yang meresap. B. Keteraturan lipid. C. Luas permukaan membran. D. Ketebalan membran ke suhu. Kentang, ubi Belanda atau ubi benggala adalah tanaman dari suku Solanaceae yang memiliki ubi batang yang dapat dimakan dan disebut kentang. Ubi kentang sekarang telah menjadi salah satu makanan pokok penting di Eropa, walaupun pada awalnya didatangkan dari Amerika Selatan. Ini kesimpulan dari kami. Transport pada membran terbagi menjadi dua, yaitu aktif dan aktif. Aktif berarti kita coba lagi contohnya difusi yaitu dari